Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Netu Sofa kembali menjumpai Anda dalam program spesial kita selama bulan Ramadan, yakni Pintu Nabawi Menuju Ramadan Berkah. Sebuah program yang insya Allah senantiasa mengajak kita untuk mencari dan menemukan keberkahan di setiap sudut Ramadan. Pemirsa, sore hari ini kita berbicara tentang istiqomah. Kita sepakat bahwasannya istiqomah bukanlah hal yang mudah. Kita dituntut untuk konsisten dalam segala hal demi sebuah tujuan yang ingin kita capai. Terlebih gelombang ujian dan juga gelombang cobaan yang kita hadapi dari hari ke hari itu tidak sama. Disinilah kekuatan istiqomah kita diuji. Dan untuk membicarakan tema kita pada sore hari ini sudah hadir di samping saya saat ini narasumber yang luar biasa tentunya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Afandi MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Bapak? Alhamdulillah, khair, baik. Oke, Masya Allah. Beliau ini pemirsa dosen dan ketua program studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi Galis Bangkalan, juga menjadi kepala sekolah di SMA Al-Azhar Paseseh Tanjung Bumi Bangkalan. Dan Pak Fandi, iya, kita akhirnya satu frame lagi setelah setahun kemudian. Iya, beliau juga dulu di Ngabuburit Ala Santri di program kita selama bulan Ramadan, juga kita satu frame ya Bapak satu ya. Frame, dan tidak ada yang berubah dari Pak Fandi ini pemirsa. Aura positifnya, semangatnya, Masya Allah. Amin, 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 amin. Iya Bapak, perjalanan ke sini lancar ya Bapak? Alhamdulillah, lancar. Puasanya juga lancar, sehat-sehat ya Bapak. Kita langsung saja membahas tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan dan istiqomah. Sebenarnya mungkin dari pemirsa banyak yang tahu apa itu arti istiqomah, tapi bagaimana penjelasan sebenarnya sih Bapak? Istiqomah itu apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah tentunya. Sekali lagi dengan niat yang apa? Yang bersih, niat gitu yang kan bersih, ya. Niatus sofa. Kita mulai perbincangan kita sore hari ini. Kita akan membahas tentang Ramadan dan istiqomah. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Ramadan merupakan sekolah untuk kita semuanya, untuk kita sekalian. Jadi disebut syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Nah, kita akan membahas bagaimana Ramadan ini mendidik umat Islam dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Selain muttaqin juga menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Soleh secara sosial dan soleh secara perorangan, seperti itu. Jadi kalau kita ingat betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan energi positif seperti yang Mbak Nia tadi bilang, memberikan mahabbah, memberikan spirit kepada hati para kaum muslimin dan muslimat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan itu kita lihat dari semangat ghirah dari sahabat-sahabat kita dalam menyambut Ramadan. Sehingga mohon maaf sebelumnya, masjid di awal Ramadan itu tampaknya full. Semangat ibadahnya luar biasa seperti itu. Dan itu Allah berikan kepada kita, memang dikembalikan terhadap fitrah kita. Kita seorang muslim yang baik dalam beribadah, Allah berikan semangat itu, Allah berikan spirit itu untuk kita melakukan ibadah-ibadah sesuai fitrah kita sebagai umat Islam. Iya, jadi Ramadan disebut juga sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Kaitannya dengan istiqomah bagaimana Bapak? Nah, kalau kita lihat kembali, kita nih sudah di 15 apa berapa belas nih? Kita 14 seperti itu, dan bentar lagi adalah nuzulul Quran. Seperti itu. Mbak Nia dan pemirsa STV yang budiman, bahwa Ramadan ini mendidik kita menjadi seorang yang istiqomah. Yang pertama, kita di bulan Ramadan ini sama-sama memiliki niat yang tulus, yang ikhlas, ya kan? Karena Ramadan pada hakikatnya adalah bulan maghfirah, ya kan? Bulan penuh ampunan. Sehingga kita seakan-akan menyambut Ramadan ini dengan tekad yang kuat dan niat yang bulat seperti itu. Sehingga kita lihat nih, Ramadan mendidik kita bahwa sebelum kita
maghrib kita dilarang untuk makan, minum dan sesuatu yang membatalkan puasa seperti itu. Kita diajarkan sabar sesuai Mbak Nia yang menyampaikan tadi bahwa as-saum itu qit'atun minas sobri. Ya kan, bahwa puasa itu merupakan bagian dari sabar. Kita dilatih sabar nih. Itu yang pertama. Setelah kita dilatih sabar, kita dilatih istiqomah. Ya kan? Dari sholat saja misalkan, kita sudah diajarkan istiqomah. Sholatnya sehari 5 kali, tentu wudhunya juga 5 kali. Belum lagi kita bahas rawatib yang 12 sholat itu, kalau kita mau melakukan di bulan Ramadan ini. Ya kan? Kemudian kita bangun sahur, kita menjaga juga imsaknya dan segala hal yang menyangkut tentang kedisiplinannya. Iya, Ya kan, baik, kedisiplinan. luar biasa, Pak. Jadi memang kalau misalnya Jadi Ramadan ini akan melahirkan sebuah keistiqomahan karena Ramadan mendidik kita untuk istiqomah. Iya, luar Seperti biasa itu. Pak Fandi. Jadi memang di bulan Ramadan ini saya banyak melihat bahwasanya orang-orang kaum muslimin dan juga muslimat banyak mengesampingkan urusan duniawinya untuk Iya, mengejar perkara iya, ukhrawi. Dan memang seperti yang Pak Fandi bilang bahwasanya Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah sekaligus sebagai syahrul maufirah. Syahrul Iya, Maghfirah. kita akan bahas hal ini lebih lanjut Pak Iya. Fandi usai jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami di STV Cermin Kaum Satria. Saat lagi kami akan segera kembali. Bersihkan wajahmu dengan 2-in-1 Cleanser. Step kedua, segarkan kulitmu dengan Balancing Mist yang mengandung niacinamide. Step ketiga, kunci kelembapan pada wajahmu. Mudah bukan? Kulit glowing, cerah dan lembab kini jadi milikmu. Ready to glow and rock up your day? Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Dapatkan di konter Latulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Pintu Nabawi Menuju Ramadan Berkah, dan kita masih membahas Ramadan dan istiqomah. Kita bersama dengan Bapak Fandi kembali. Ya Pak, jadi memang Ramadan itu senantiasa mengajarkan kita apa itu arti kesabaran, arti keistiqomahan. Bagaimana kelanjutannya Pak? Iya, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang istiqomah. Mbak Nia dan pemirsa STV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini berasal dari kata qomah. Qomah itu adalah berdiri tegak di jalan yang lurus. Kemudian dia nggak neko-neko. Kalau dia mau ya kan? Kalau B, berarti dia teguh di pendirian. Kita kembali lagi ke kata istiqomah. Rasulullah didatangi oleh salah satu sahabat, kemudian sahabat itu bilang kepada beliau, "Ya Rasul, berikanlah kepada saya wasiat atau tausiah yang ringan, selain ringan dan mudah, sehingga saya dapat melakukannya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kul amantu billah fastaqim." Katakan, kamu, saya beriman kepada Allah, kemudian saya akan menjadi seorang yang bertakwa. Seperti itu. Selain bertakwa, dia harus istiqomah, menjadi hamba Allah yang istiqomah. Jadi kalau dilihat dari sejarah sahabat yang menghadap Nabi kemudian minta nasihat, maka Rasulullah memberikan bahwa orang yang bisa istiqomah ini adalah orang yang iman. Kalau orang sudah beriman, insya Allah niscaya dia akan juga mendapatkan keistiqomahan ini. Kata istiqomah ini bukan berarti seperti yang kita lakukan bersama. Kalau dulu kita mondok, kata istiqomah itu gini, kamu jangan ambil soft saya sholat di pojokan sini. Kenapa? Saya istiqomah di sini. Jadi kalau itu merupakan istiqomah secara lugotan, secara biasa. Maka istiqomah yang sesungguhnya adalah bahwa kita tetap tegak lurus, kemudian menjunjung tinggi apa yang ingin kita lakukan, kemudian tetap di jalan Allah. Karena tadi sesuatu yang disebutnya orang yang beriman, tentunya hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan istiqomah ini dengan baik. Karena kata istiqomah ini memang harus dipaksa. Karena kalau Pak Ustadz dulu bilang al istiqomatu khairun min alfi karomah. Ada yang mengatakan begitu, bahwa istiqomah itu lebih baik, lebih berharga, lebih utama dari 1000 karomah. Kenapa tidak? Karena kedahsyatan satu istiqomah itu akan dinilai 1000 kebaikan dan 1000 karomah. Saking butuhnya dan pentingnya seseorang yang konsisten. Bayangkan kita punya karomah 1000 karomah, tetapi kita tidak menjadi orang yang konsisten, tidak kontinu, tidak mengembangkan diri, stagnan, maka sia-sia seperti itu. Iya, baik Bapak. Kemudian cara agar kita menjadi orang yang istiqomah, kita harus senantiasa menjadi orang yang beriman seperti yang dikatakan oleh Pak Fandi tadi. Kemudian bagaimana caranya lagi agar kita menjadi orang yang istiqomah, Pak? Oke, terima kasih Mbak Nia. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa istiqomah itu dari kata qomah. Masdar daripada qomah. Masdar daripada qomah. Kalau dia ditambah ista, itu baru. Ada faidah-faidah. Ada faidah-faidah lain, seperti ista ditambahkan ke kata ghafaroh, maka istaghfaroh, dia memohon ampunan. Tapi kalau ista ini ditambahkan ke ke koma, maka dia menjadi istiqomah. Jadi saya teringat terhadap sebuah ungkapan, misalnya orang mau naik haji itu kan ada sebutan manistato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Istato'ah, bagi yang mampu gitu. Kalau kita menilai istito'ah itu dengan sederhana, maka bahwa
haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu. Kalau kita terjemahkan seperti itu berarti khusus orang yang kaya saja. Tetapi ini istitoah. Yang berusaha, yang berikhtiar untuk mampu. Jadi jangan salah tuh. Kalau ada orang miskin, sederhana kelihatannya, ternyata dia lebih dulu berangkat ke Baitullah. Ya kan? Baik. Ternyata ada orang kaya, sampai sekarang belum berangkat. Nah, termasuk saya. Seperti itu, bukan kaya, tapi istitoahnya itu, ya berikhtiar untuk sungguh-sungguhnya itu belum sampai. Jadi semoga kita sampai semua nanti ke Tanah Suci. Amin. Ini istitoah. Mbak Nia dan pemirsa yang budiman. Oke. Silakan dilanjutkan Bapak. Oke, dilanjutkan ya. Termasuk di Ramadan ini juga bukan hanya sekedar puasa seperti yang kita jalankan seperti anak muda. Kalau kita kan puasa itu biasa aja. Puasa hanya buka puasa, kemudian sahur. Setelah sahur kita melanjutkan mimpi dan mencari kitab suci ke barat. Jadi setelah makan sahur, dia tulis update status tuh. Masya Allah. Update statusnya itu begini. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Entah apa tujuannya, Pak. Entah apa tujuannya. Saya tanya, katanya melanjutkan mimpi. Kemudian setelah zuhur, dia status lagi itu, alhamdulillah sudah zuhur. Setelah zuhur, nah kemudian maghrib, alhamdulillah sudah adzan maghrib, odi. Iya Bapak, kita lanjutkan pembahasan ini usai jeda Bapak. Kita dari pemirsa tetap bersama kami. Tetap di pintu Nabawi menuju Ramadan Berkah. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Baru La Tulip Bare Matte Lip Cream. Matte lip cream yang ringan dan terasa lembut di bibir kamu. Krim kekinian banget loh. Beli sekarang di counter La Tulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu. Sinar UV dan gadget bisa menimbulkan masalah baru untuk kulit. Solusinya, La Tulip Whitening Series dengan 10 whitening agent serta antioksidan yang mampu membantu mencerahkan dan menyamarkan noda hitam pada kulitmu. Ada anti blue light juga loh untuk membantu mencegah efek buruk paparan blue light dari gadget. Tada! Kulit sehat dan cerah kini bukan hanya mimpi dengan Lightening Series. Level up your skincare routine with La Tulip.
Masih bersama kami pemirsa di Pintu Nabawi menuju Ramadan Berkah, kita membahas tentang Ramadan dan istiqomah. Iya Pak Fandi, kita lanjutkan pembincangan kita yang sempat terjeda. Jadi memang untuk kita menjadi seseorang yang istiqomah, modalnya adalah keimanan. Kemudian bagaimana sih caranya agar kita di bulan Ramadan ini senantiasa istiqomah, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Nia dan pemirsa STV yang saya hormati. Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa, jadi kalau Ramadan ini kita sia-siakan sungguh sangat rugi sekali. Maka di sini di bulan ini maghfirah Allah sungguh diberikan dengan luas, kemudian dilipat gandakan segala pahala yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan pahala yang paling bagus, ibadah yang paling bagus di sini adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kenapa? Karena Al-Quran ini nanti di hari kiamat menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran itu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Seperti kita sambung, seperti pembicaraan tadi, bahwa jangan sampai ibadah kita jalankan hanya dengan kebanyakan istirahat, tidur seperti itu. Maka istiqomah ini bukan hanya dijadikan sebuah rutinitas kata istiqomah ataupun rutinitas kegiatan, tetapi istiqomah di sini marilah kita tanamkan sejak dini ke anak kita, ke masyarakat ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa istiqomah ini adalah selain melihat ke depan teguh pendirian, di situ juga ada sebuah pengembangan. Ada kata hijrah di situ. Ya kan? Hijrah itu adalah hijrah minal maksiat. Jadi hijrah dari sesuatu yang tidak baik, hijrah ke sesuatu yang baik. Nah, istiqomah ini juga melalui kata rangkaian hijrah tadi ini. Ya, kemudian di situ ada starting point penting. Ternyata istiqomah ini selain teguh pendirian, di situ ada pengembangan. Coba kita feedback kembali, kita lihat bahwa umat Islam saat ini itu sedang maraknya ingin yang namanya NU bilang di abad kedua ini menyatakan bahwa teknokrasi katanya. Umat Islam itu harus mengembangkan teknokrasi. Maka kita selaku ahlu sunnah wal jamaah harus istiqomah menyambut teknokrasi itu. Dengan apa caranya? Dengan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Seperti itu. Bahwa kita ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, harus tahu ilmunya. Kalau keduanya ingin kita raih, maka harus dengan ilmu. Ternyata ilmu yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh jauh-jauh dan lepas dari yang namanya Al-Qur'an. Ya kan? Kalau ilmunya sudah ada, insya Allah kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Gini, kalau dulu santri bilang ya kan, saya nyentuh Mbak Nia itu dosa enggak? Dosa. Kenapa? Karena bukan muhrim. Bukan muhrim gitu, kecuali udah dimuhrimkan, udah dihalalkan Baik. Seperti itu. Nah, karena ilmu lebih tinggi dari segalanya, maka insya Allah ilmu ini, mohon maaf sebelumnya, bisa dikatakan bisa mengubah kedudukan itu semua. Santri bilang saya tidak boleh menyentuh Mbak Nia, ya kan? Tetapi kalau dokter karena dia punya ilmu, itu bisa menyentuh lawan jenisnya dengan alasan berobat. Dengan alasan berobat karena ilmunya tadi. Yang kedua, kita mencari-cari kesalahan orang lain itu tidak boleh. Gitu. Kalau ada ilmunya, ada profesinya, itu boleh. Mohon maaf sebelumnya. Ini candaan lepas begitu ya kan. Tidak boleh kita mencari kesalahan orang lain kecuali wartawan. Baik. Karena dia ada ilmunya. Ya kan? Membongkar bad news. Yeah. Semakin buruk berita yang ditemukan itu adalah semakin baik sebagai disajikan kepada pemirsa, Bapak. Iya, makanya kalau saya bilang itu bicaralah seperti orator dan menulislah seperti wartawan, seperti itu. Apalagi sampai mencari kejelekan orang lain seperti itu. Polisi itu kerjaannya karena dia ilmunya ada, tafakuhnya ada, kemudian istiqomahnya ada, ya tidak salah. Karena memang tugasnya Bapak polisi bukan hanya mencari kesalahan, tetapi
apa ya bahasanya, menyelidiki, penyidikan dan sebagainya untuk mengungkap sebuah kebenaran. Iya, baik. Jadi dengan ilmu Ya. kita menjadi ada wewenang Ada untuk wewenang. melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Iya. Kita lanjutkan usai jeda, Pak Fandi tetap bersama kami pemirsa. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan di kolom komentar. Tetap di STV Cermin Kaum Santri. The Complete Whitening Series with Dermatologist Touch. Wajah bersih, dasar cantikku. Trila Tulip Amazing untuk bersihnya wajahmu. Milk Cleanser dengan emulgator mampu mengangkat kotoran dan lemak yang tidak larut oleh air dan sabun. Penyegar yang mengecilkan pori untuk setiap jenis kulit. Trila Tulip Amazing Touch, Beauty with Dermatologist Touch. Ya, pemirsa, bersama dengan Bapak Dr. Afandi MPDI, kita masih membahas seputar Ramadan dan istiqomah tentu hanya di pintu Nabawi menuju Ramadan berkah di STV Cermin Kaum Santri. Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita atau diskusi kita pada sore hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa STV tentang istiqomah ini? Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda berada, di penghujung segmen ini, saya mengharap semoga kita berdoa bersama, semoga kita mampu meraih tujuan akhir dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yaitu menjadi hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba Allah yang istiqomah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah yang terpenting adalah tidak hanya kita mempertahankan sebuah rutinitas ibadah selama bulan Ramadan, tetapi istiqomah mempunyai berkesinambungan, terus dilakukan secara teguh, secara diniatkan, betul-betul diusahakan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas, kemudian dapat dikembangkan secara betul-betul sehingga menjadi sebuah istiqomah di luar Ramadan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum bahwa kita kembali fitrah. Kemudian nanti setelah Ramadan kita tetap menjalankan ibadah-ibadah dan karakter kita sama seperti ketika Ramadan.
Misalnya ketika Ramadan kita merasa lapar, kita iba terhadap tetangga kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang dermawan. Sehingga ketika Ramadan insya Allah kita akan menjadi orang yang dermawan. Kita sering bersedekah, kita sering menyambung silaturahmi dan sebagainya. Nah, apakah kita mampu menjaga kita bersodakoh dan menyambung tali silaturahim, buka puasa bersama, sering ngumpul, cangkruan gitu kan ya, berzikir sampai malam, kita bisa mempertahankan hingga pasca Ramadan ini. Baik, luar Seperti biasa. itu. Luar biasa Pak Fandi. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini mungkin menjadi pertanyaan satu-satunya karena mungkin nanti waktunya dibatasi juga. Bagaimana caranya agar istiqomah mencintai, Pak? Istiqomah mencintai. Iya, mungkin cinta kepada Allah, cinta kepada Bismillahirrahmanirrahim. pasangan. Karena ini pertanyaan ini harus dijawab Harus nih. dijawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Nia yang saya muliakan dan penanya, terima kasih sekali karena begini, seseorang hamba akan menggapai cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala itu terlebih gini. Orang akan setia, orang akan merasakan cinta yang sesungguhnya kalau dia pernah patah hati. Baik. Seperti itu. Pemimpin yang bagus insya Allah pernah patah hati. Bagaimana? Itu. Kenapa harus begitu, Bapak? Artinya dia harus tahu dulu rasa sakit. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ketika dia tahu rasa sakit, maka dia akan menghargai rasa cinta baik, yang akan luar tumbuh biasa. seperti itu. Nah, saya jadi teringat nih, ada salah satu kitab pernah saya bahas Ramadan kemarin. Nama kitabnya itu Nuzhatul Majalis. Nah, di situ disebutkan bahwa Ramadan, ro-nya itu rahmatullah, mim-nya itu maghfiratullah, kemudian do-nya itu dhamanullah lit-taifin. Dhamanullah lit-taifin kalau enggak salah, bahwa tanggungan Allah itu akan datang, anugerah Allah itu akan diberikan kepada hamba Allah yang taifin. Apa itu taifin? Yang harmonis. Apa istilahnya kalau misalnya suami sama istrinya itu harmonis, itu apa namanya? Romantis mungkin. Romantis. Nah, maka ya kan, istiqomah itu akan tumbuh sehingga menjadi kecintaan, sehingga istiqomah itu akan hilang nantinya kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang beribadah sehingga tidak udah enggak ngukur ini surga, ini neraka, pokoknya ibadah karena kecintaannya kepada Allah, maka semuanya itu akan hilang. Nah, itulah cinta yang sesungguhnya. Tetapi begini, Imam Syafi'i mengatakan bukan berarti cinta terhadap wanita itu merupakan cobaan, bukan. Saya dekat sama jenengan, itu dikatakan cobaan, bela ijahda kata Imam Syafi'i dalam kitabnya. Tetapi cobaan ataupun sesuatu yang jahda itu adalah kita duduk dengan orang yang tidak kita cintai. Gitu. Jadi harus nyambung seperti itu, sehingga insya Allah bulan Ramadan ini merupakan bulan mahabbah juga, ya kan? Kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dijadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang istiqomah. Amin, sehingga kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang segala sesuatu ini atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Dan seperti yang dikatakan Pak Fandi tadi, bahwasannya untuk menjadi orang yang istiqomah itu bukan hanya bertahan di sebuah rutinitas tertentu, tapi dari rutinitas ke rutinitas lagi itu harus ada perbaikan, ada pengembangan. Semoga kita senantiasa dijadikan orang yang istiqomah. Terima kasih Bapak Afandi atas waktunya, atas kesediaannya, atas kehadirannya. Semoga pemirsa apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa menjadikan manfaat dan juga barokah untuk kita bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, terima kasih kami ucapkan kepada Latulip yang sudah mensupport acara ini, Ready to Glow and Wake Up Your Day with Latulip. Akhirnya saya Niatul Sofa pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله